UPT SDN Pojok 1. Untuk siang hari ini saya dari PKGP juga kelas 03 mau memaparkan tentang program yang mana akan saya coba di SDN Pojok 1 ini, yaitu salah satunya adalah bangunlah jiwa dan raganya, sesapa dan syarat, senam Sabtu pagi, sarapan sehat. Jadi saya pengen itu anak-anak, jadi dari minggu pertama dan minggu ketiga ya, di minggu pertama dan minggu ketiga itu semua dewan guru, terus murid-murid, siswa-siswi itu melakukan senam bersama, dan habis itu kita melakukan makan sehat yang yang bisa menjadikan anak-anak itu yang biasanya tidak suka makan sayur itu kita kita biasakan untuk makan makanan sehat. Oke, terus yang kedua ya ini latar belakang. Nah, latar belakang ini satu, untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah dalam pelaksanaan program. Jadi saya juga mohon bantuannya untuk semua dewan guru, semua warga di SDN Pojok 1 untuk bisa melaksanakan program tersebut. Kedua, perilaku malas gerak atau mager, dampak pengaruh gadget mengakibatkan peserta didik mudah lelah sehingga perlunya program yang meningkatkan kebutuhan kebugaran jasmani. Jadi saya kadang melihat anak-anak itu sekarang itu lebih ke gadgetnya dibanding untuk melakukan aktivitas olahraga. Makanya dari itu saya punya pemikiran untuk program yaitu sesapa dan syarat itu senam Sabtu pagi dan sarapan sehat. Yang ketiga, UPT SDN Pojok 1 memiliki aset atau modal utama yaitu manusia, sosial, politik, fisik, lingkungan, dan finansial yang berkontribusi positif terhadap program ini. Yang keempat, program ini sebagian dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 untuk jenjang kelas 1 dan sampai kelas 6. Jadi ini semua jenjang mulai kelas 1 sampai kelas 6. Yang kelima, pentingnya makan makanan yang mengandung unsur 4 sehat, 5 sempurna bagi peserta didik untuk memuliakan gizi dan nutrisi tubuhnya, untuk mencegah kasus stunting pada pertumbuhan peserta didik. Ya, mungkin masih banyak yang istilahnya itu mungkin dari kelas atas juga, mulai kelas bawah juga terkadang itu makan sayur itu ya itu tadi kurang adanya kayak istilahnya itu anak-anak itu kadang makan sayur itu kayak kurang favorit gitu. Makanya mungkin dari itu. Nomor 6, penerapan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran jasmani dan sport education model atau SEM. Ya, itu. Yang selanjutnya yaitu tujuan program saya ini yaitu mengedukasi warga sekolah akan pentingnya menjaga kebugaran jasmani dan pentingnya menjaga pola makan di masa yang akan datang. Yang kedua, menjadikan kegiatan yang berdampak positif di pagi hari kepada warga sekolah. Yang ketiga, mewujudkan peserta didik yang aktif, produktif, raga yang bugar dan jiwa yang sehat. Pastinya kalau dari rumah sudah dibekali pemikirannya aktif, produktif, raga yang bugar dan jiwa sehat, maka anak itu akan menerima pembelajaran itu dengan semangat. Yang keempat, membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan etika dan moralitas yang baik yang berlandaskan pada ajaran agama, yang pastinya juga dengan norma-norma agama. Yang selanjutnya yaitu ini capaian program, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Jadi dari program tersebut yang saya harapkan yaitu tentang pembelajaran PJOK SDL dengan keterlibatan KBS, kelompok belajar sekolah, raga bugar dan jiwa sehat
diri peserta didik, profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik. Yang kedua, langkah-langkah dengan berdiskusi bersama pimpinan, guru, dan staf dan peserta didik tentang rencana realisasi program sesapa dan syarat. Jadi saya juga mohon kerjasamanya dengan Bapak Ibu dan guru sekalian, bagaimana program ini supaya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Ya, pelaksanaan senam Sabtu pagi dan sarapan sehat dilaksanakan pada Sabtu pada minggu pertama dan Sabtu di minggu ketiga. Jadi minggu pertama dan minggu ketiga. Hasil yang diharapkan proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik menjadi optimal, yaitu sehat fisik dengan badan sehat dan bugar, serta sehat jiwa, merasa senang dan bahagia, bisa menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan teman. Selanjutnya yaitu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program sesapa dan syarat adalah program yang berkelanjutan, maka dari itu perlu melibatkan semua pihak, diantaranya kepala sekolah, guru, dan staf dalam menjalankan program ini agar berjalan sesuai harapan. Program sesapa dan syarat ini dilaksanakan pada Sabtu di minggu pertama dan Sabtu minggu ketiga. Selama satu semester meliputi tahap sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi nanti kita bisa mensosialisasikan kepada peserta didik kita terlebih dahulu, terus pelaksanaannya bagaimana kita lihat di lapangan, dan tetap kita pasti ada evaluasi. Target peserta program sesapa dan syarat adalah seluruh peserta didik mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Tempat untuk pelaksanaan senam Sabtu pagi dan sarapan sehat dilaksanakan di halaman sekolah, mengedukasi para peserta didik agar pentingnya hidup sehat dan pola makan yang sehat. Komunitas belajar sekolah Sikepro, ya, yang komunitas belajar kita sebagai mitra utama dalam hal pelaksanaan dan evaluasi. Nah, ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Aset yaitu modal manusia seperti kepala sekolah, guru, dan staf pendidik, orang tua, dan pihak puskesmas yang terlibat langsung. Jadi mungkin saya juga bekerja sama, pastinya ingin kerjasama dengan pihak puskesmas untuk lebih lebih mengerti. Dua aset modal sosial dan politik, yaitu kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek atau program ini untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebajikan dan tanggung jawab terkait program. Ketiga, aset atau modal politik, yaitu kebijakan kepala sekolah sebagai pimpinan yang pro terhadap program, mampu menjalin mitra dengan pihak lain. Yang keempat, aset atau modal lingkungan dan fisik berupa lingkungan sekolah yang asri, bersih, dan nyaman, kepemilikan halaman olahraga, lab, ruang kelas, dan musola. Yang kelima, aset atau modal finansial, yaitu adanya dana BOS dan dana lainnya sebagai sumber finansial utama dalam kegiatan program ini. Selanjutnya, nah, ini rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap semester atau akhir tahun pelajaran, apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, melihat dari umpan balik peserta didik dan orang tua peserta didik berupa kuesioner dan atau wawancara, melaksanakan pemeriksaan antropometri kepada murid secara berkala untuk menilai ukuran, proporsi, dan komposisi tubuh atau tren pertumbuhan anak atau IMT. Nah, ini kemungkinan tantangan, ya, pasti ada kemungkinan tantangan, yaitu satu, kesibukan mengajar guru yang terlibat sehingga tidak maksimal dalam menjalankan program. Dua, cuaca saat terjadi cuaca buruk, hujan atau panas terik. Yang ketiga, yaitu kegiatan sekolah yang bentrok. Keadaan ini sering saya temukan mengingat setiap tahunnya
selalu ada kegiatan-kegiatan di luar agenda yang sudah ada. Yang keempat, kesalahan teknis pada sound system. Yang kelima, sebagian peserta didik tidak mampu membawa bekal dengan komponen gizi seimbang atau yang mengandung unsur 4 sehat 5 sempurna. Terkadang ada anak-anak itu ya juga membawa bekal, tapi kadang itu apa ya, yang dibawa itu nasi sama indomie juga kadang seperti itu. Kadang saya pas waktu olahraga juga itu kadang lihat bekal-bekal anak-anak itu yang saya rata-rata ya juga ada juga yang memang sudah ya yang sudah memenuhi unsur 4 sehat 5 sempurna. Kadang ada yang memang cuma nasi, kadang sama sosis gitu. Ya memang ya berbeda-beda gitu. Solusi yaitu satu, mengatur jadwal pelaksanaan program agar tidak mengganggu jam mengajar guru yang terlibat. Yang kedua, disesuaikan kondisi cuaca. Yang ketiga, dalam keadaan kegiatan sekolah yang bentrok perlu kita lihat mana yang lebih penting pastinya. Yang keempat, harus adanya kolaborasi dari pemegang satpas dan guru yang paham penggunaan alat sound atau menanganinya. Nomor 5, sekolah dapat menyediakan paket sarapan bergizi. Mungkin itu kalau yang banyak yang kurang biasanya. Yang terakhir ya, ini penutup. Gaya hidup sehat adalah kunci untuk hidup lebih bahagia dan berkualitas. Mulailah dengan langkah kecil atau untuk masa depan yang lebih baik dan lebih sehat. Ya. Yang pastinya saya kenapa memilih program ini, yaitu tadi saya melihat yang pertama, anak-anak yang sekarang itu pastinya ke gadget itu lebih apa ya? Lebih penting mungkin daripada bergerak. Padahal itu sangat-sangat apa ya? Sangat efek berat bagi anak seusia seperti itu untuk masa pertumbuhannya. Mungkin dari beberapa yang saya paparkan tersebut mungkin ada tambahan atau mungkin ada undangan dari Bapak Ibu guru untuk bisa apa ya istilahnya menambahi mungkin program yang harus saya benahi bagaimana, monggo. Bukti. Terima kasih. Tadi ada program untuk apa tadi namanya? Sesapa. Nah, yaitu dilaksanakan pada minggu pertama dan minggu ketiga. Kemudian pesertanya kelas 1 sampai dengan kelas 6. Memang programnya itu bagus dan kita sebagian mulai beberapa bulan ini juga sudah melaksanakan, tapi hanya gurunya dan satu kelas itu untuk yang senamnya, untuk kebugarannya. Tetapi untuk sarapan bersama, sarapan sehat maksudnya, kalau sarapan bersama itu bisa sewaktu-waktu bisa dilaksanakan, tapi yang di sini sasarannya adalah sarapan sehat bersama. Kalau dilaksanakan minggu pertama dan minggu kedua, tadi belum saya lihat pembagian kelas, mengingat lokasi kita, halaman kita itu tidak seluas sekolah lain, sehingga kalau pelaksanaannya itu bersama-sama itu tentu saja tidak akan muat, apalagi waktu senam bersama. Kalau makan atau sarapan bersama mungkin masih bisa karena lokasinya itu bisa dibagi-bagi di dalam kelas, mungkin secara lesehan atau apa. Tetapi kalau waktu senam itu kalau tidak dibagi maka tempatnya juga tidak akan memuat. Hanya masukan saja, mungkin programnya itu bisa terjadwal, dibuat jadwal. Jadi mungkin minggu pertama itu untuk kelas berapa, minggu yang ketiga itu siswanya itu kelas berapa. Kalau gurunya itu masih memungkinkan membersamai dalam setiap kegiatan di minggu pertama dan minggu Sabtu pertama dan Sabtu ketiga. Tetapi siswanya itu mungkin diberi jadwal supaya
memuat. Jadi waktu senam itu bisa tercapai semuanya. Jadi mungkin 3 kelas atau 3 kelas itu juga mungkin juga agak masih uyar-uyaran, karena 2 kelas saja dengan bersama guru itu sudah sempit, karena halaman kita hanya terbatas, itu masih kadang tersita oleh sepeda untuk parkir sepeda motor. Di waktu kegiatan itu nanti mungkin bisa juga direncanakan supaya halaman sekolah itu bebas dari parkir sepeda motor sehingga memuat semua siswa. Kemudian untuk yang kedua tadi menyediakan kalau program sarapan bersama, sarapan sehat itu kita juga sudah ada di kurikulum, itu untuk 1 bulan sekali, tetapi 1 bulan sekali setiap hari Selasa minggu pertama itu adalah makan ikan. Nah, itu programnya sudah ada, mungkin nanti bisa dimasukkan juga. Jadi sarapan sehat lengkap, tetapi lauknya harus ikan. Jadi itu sebulan sekali. Nah, mungkin ini juga bisa dimasukkan, hanya sekedar usulan. Mungkin bisa juga dikombinasi, bisa dikolaborasi dengan programnya Pak Ahmad tadi, sehingga program sekolah juga berjalan dengan baik bersamaan dengan programnya Pak Ahmad juga berjalan. Yang ketiga, tadi yang terakhir ada program makan sehat yang disediakan oleh sekolah kalau nggak salah. Nah, ini tentu saja programnya ini adalah juga harus berkomunikasi dengan paguyuban. Nah, karena kalau sekolah yang menyediakan itu jelas tidak mungkin. Ya, kalau gurunya mungkin sendiri-sendiri. Nah, sekolah dapat menyediakan paket sarapan bergizi. Nah, ini mungkin bisa ditambahi dengan kita berkolaborasi dengan paguyuban. Karena kalau sekolah yang harus menyediakan itu jelas tidak mungkin. Nanti Mas Akbar nanti juga bingung untuk programnya itu mau dicantol mau di mana. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Putih atas pendapat dan tambahannya, sangat berguna juga buat saya. Benar juga apa kata Bu Putih, memang kondisi lapangan kita untuk langsung terjun kelas 1 sampai kelas 6 melakukan senam itu kayaknya tidak memungkinkan. Jadinya memang mungkin harus yaitu tadi mungkin minggu pertama kita pakai kelas bawah kelas 1, 2, 3, dan minggu ketiga kita pakai kelas 4, 5, 6. Jadi mungkin seperti itu penting. Untuk yang ya ini tadi solusi untuk sebagian anak kalau tidak membawa makan sehat tapi mungkin itu kurang, dianggap kurang sehat atau kurang unsur 4 lima sempurna. Memang betul juga nanti saya sendiri selaku yang program ini pastinya akan untuk ke kepala sekolah. Jadi nanti saya pasti berkoordinasi dengan kepala sekolah bagaimana tindak lanjutnya untuk terus berkolaborasi dengan paguyuban. Itu untuk ya semoga saja tidak ada ya misalnya tidak ada yang misalnya kurang dalam membawa bekal yang unsur sehat lima sempurna itu. Mungkin itu dari saya. Kalau mungkin ada tambahan lagi atau mungkin undang-undang dari penjenengan, monggo. Ada? Monggo. Oke, terima kasih atas partisipasinya, waktunya. Ini program semoga bisa kita misalnya kita lanjutkan bersama-sama dengan tujuan itu tadi mencerdaskan anak didik kita sendiri agar itu tadi yang kita tahu gadget itu sangat-sangat mempengaruhi dunia anak-anak sekarang. Oke, saya mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya Pak, saya ikan di luar.